Menteri. Begitu dilantik, LHKPN-nya 900 juta. Setahun kemudian 10 miliar. Saya tanya, Pak Menteri bisnis apa? Bagi-bagi dong. Biar kita bisa pengentasan kemiskinan rame-rame. Nah itu kan peningkatan rakyatnya tidak wajar. Begitu tidak wajar, proses. Saya maunya perampasan aset nanti fokusnya pejabat nih. Makanya biar orang jangan kebelet jadi pejabat. Cuma ini caranya membuat orang tidak kebelet jadi pejabat. Tidak mengandalkan daya jilat ya, dan berlimpahnya air liur. Karena sayang air liur banyak nggak dipakai jilat. Kesempatan menyatakan harta sekian. Palsu-palsu LHKPN-nya. Maka sebagian disembunyikan. Apabila suatu saat di kemudian hari harta yang disembunyikan itu ketahuan punya dia dan nggak ada di LHKPN, yang disembunyikan itu otomatis jadi TPPU dan akan membawanya ke penjara. Lalu hartanya diapain? Hartanya dirampas. Jadi rugi 2 kali dia. Ada kesempatan untuk sekedar dirampas hartanya, dia sembunyikan. Kenalah stand alone crime. Pertama saya ngomentari sih sebelum mulai nih, saya ngomentarin sedikit Mbak Medina ya. Memang nggak salah DPO itu daftar pencarian orang, bukan daftar orang hilang. Ini daftar orang yang dicari, bukan orang yang hilang. Gitu. Harusnya kita bikin daftar orang hilang, karena hilang harus dicari. Kita punya daftar pencarian orang, tapi bukan karena hilang. Dan itu ada kan sekarang orang yang nggak hilang nggak dicari-cari juga, gitu ya, nggak nemu, gitu. Oke baik, saya meluruskan dulu pertama. Jadi ke Ibu Natalina sudah bilang, ngapain saya jadi pembicara bahwa ternyata sudah ada Pak Yusuf. Karena begini, saya ini jadi anggota tim Perumus RUU Perampasan Aset yang dahulu kala itu, Bang. Dan saya tuh bergabung belakangan, 2014-2016, menggantikan Ibu Surastini almarhum, lahul Fatihah untuk almarhum Bu Surastini. Dan saya ingat betul, terakhir-terakhir itu ketua kita Pak Suwaryono ya. Pak Suwaryono ketua tim Perumus itu, ya tiba-tiba bilang, dia juga almarhum. Beliau bilang, oh ini diminta sama Setnek nih, jadi kita harus segera serahkan. Gitu. Jadilah ngebut. Ya. Nah waktu itu saya ingat betul kita terakhir-terakhir itu ada rapat di Hotel Hari Sentul. Saya bilang, Pak Suwaryono boleh nggak saya minta 1 kali lagi rapat, saya mau bentangkan bagaimana kira-kira hukum acara yang saya bayangkan. Nah, tapi beliau bilang, waduh Mas Ganjar itu udah ditunggu sama Setnek. Gitu. Saya pikir mau dikirim ke DPR. Ternyata diketekin sama presiden selama 7 tahun sampai 2023 gitu kan. Oke lanjut, slide pertama. Ini background tadi Pak Yusuf sudah sampaikan. Lanjut, ini nanti Bapak bisa, ini bahan 2-3 kali kuliah sebetulnya ini. Saya persingkat, jadi tadi saya agak lama karena motong-motongnya. Terus. Nah ini pada mulanya konsep perampasan aset yang tampaknya kemudian jadi di RUU Perampasan Aset yang bungkus di 2016 itu, ya, bahwa pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasilnya, tidak wajib disertai, gitu. Bahkan ada pemikiran untuk tidak perlu ada tindak pidana, ya, karena kata kuncinya kan kita mau merampas aset, ya, bukan mau membidana orang. Tidak perlu membuktikan kesalahan si pelaku kejahatan. Ada pembuktian terbalik, ya, menggunakan pendekatan hukum perdata atau preponderance of evidence. Negara lawan aset atau orang lain yang berkepentingan yang menjadi pihak terkait. Nah, di situ dibilang juga nih bahwa bukan jalan pintas, apalagi bertujuan menyampingkan proses hukum pidana. Itu waktu itu spiritnya begitu. Ya. Lanjut. Nah, ini lewat. Nah, maka pertanyaan saya begini, kita ini mau bikin RUU perampasan aset, titik, atau RUU perampasan aset tindak pidana? Gitu, ya. Saya pribadi bilang perampasan aset titik, nggak usah pakai tindak pidana, ngapain? Ya. Lanjut, kenapa saya pingin RUU perampasan aset tanpa tindak pidana? Karena kalau perampasan aset tindak pidana, hukum positif kita sudah ngatur, udah selesai. Menurut saya, walaupun ada beberapa kendala, tapi kendala bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi susah, tapi bisa. Kan gitu. Ya, jadi gini. Kan konstitusi udah bilang, setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Tapi tidak di hadapan penegak hukum, kan itu masalahnya. Ya, sama di hadapan hukum, tapi tidak di hadapan penegak hukum. Kekhawatiran kita mengenai pengadilan, pengadilan adalah tempat mencari keadilan, tapi bukan tempat menemukannya. Sial nggak nih bangsa, gitu kan? Memang tempat mencari, tapi bukan tempat menemukannya, gitu. Dan dijamin sulit menemukan keadilan di situ, gitu. Memang itu tempat mencari. Jadi Bapak sekalian,
saya mau ngasih lihat bahwa hukum positif kita sudah mengatur perampasan aset. Ya mohon maaf, Pak Wamen Prof. Edi Haris bilang, jangan pakai istilah perampasan aset lah. Gak ada di negara lain di dunia. Adanya pemulihan aset. Pak Wamen, kalau kita bicara tidak ada di negara lain di dunia, banyak yang di Indonesia ini gak ada di negara lain di dunia. Bukan cuma istilah. Dan kita tidak perlu khawatir dengan istilah. Karena tadi udah dibilang, yang penting substansi. Kan gitu. Ya. Istilah perampasan aset di KUHP sudah ada. Perampasan barang bergerak di pidana tambahan. Sudah ada. Jadi apa yang kita takutkan dengan kata perampasan? Ya nggak boleh kan ngerampok. Tapi yang terjadi sekarang apa? Perampasan apa perampokan? Perampokan yang disampaikan Pak Medina tadi, penegak hukum begini begitu. Perampokan semua itu. Ya, perampokan, nyitanya nggak sah, geledahnya nggak sah, penetapan tersangka nggak sah semua itu. Ya, lanjut. Nah ini lihat nih, dalam hukum positif Indonesia, di KUHP sudah dikenal pidana tambahan, perampasan barang-barang tertentu. Ya, lalu gimana cara ngerampasnya? Disita dulu atau tidak? Ada di KUHP. Khusus korupsi Undang-Undang 309 ada. TPPU ada. Apalagi kalau kita pakai konsep in absentia Undang-Undang 755. In absensianya 755 itu Ibu Bapak, bukan cuma tanpa hadirnya terdakwa. Tidak diketahui pelakunya. Cukup tiba-tiba misalnya ada tumpukan beras di sebuah gudang. Kerjaan siapa nih? Nggak tahu. Hajar. Gitu. In absentia. Itu di 755. Nah, cuma kita hati-hati dengan penerapan pasal penadahan menurut KUHP. Karena ada sebagian orang yang sulit membedakan dengan TPPU pasif gitu ya. Nah, saya garis bawahi lagi penting untuk menyatakan perampasan aset bukan menggantikan proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan. Ya, karena apa? Karena kalau memang ada tindak pidananya, ya diproses. Masalahnya di Indonesia ini, Ibu Bapak, proses hukum pidana itu, proses penegakan hukumnya tidak tuntas. Ibu Bapak hilang mobil, pencurinya tertangkap, dihukum mobil nggak balik. Gitu kan? Tidak perlu undang-undang perampasan aset, itu sudah satu paket tugas penegak hukum menemukan mobilnya. Kalau nemu, langsung kembalikan kepada pelakunya. Wah, putusan pengadilannya nggak bunyi. Bahwa apabila mobil ditemukan, dikembalikan kepada pemiliknya. Ya memang nggak bunyi. Ya kan? Tapi kan di bawah aturan hukum ada yang namanya logika hukum. Begitu nemu mobil ini, mobil saya dulu nih. Gimana? Ya udah diproses, dikembalikan kepada pemiliknya. Proses hukumnya ada kok. Terbukti bahwa dia kehilangan mobil warna anu, platnya sekian, nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain. Udah, gitu ya. Lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Di KUHP sudah ada perampasan barang tertentu. Terus di KUHP ada. Jurisprudensinya jelas. Lanjut. Itu baik yang disita maupun tidak disita ya. Terus. Nah, gimana di KUHP? Pasal 46 ayat 2. Ya, disita dulu gitu ya. Yang mana? Yang memenuhi kriteria barang bukti. Jadi yang disita yang memenuhi kriteria barang bukti. Ini KUHP nih. Barang bukti adalah hasil tindak pidana, alat melakukan tindak pidana, alat menutupi tindak pidana. Coba lihat yang disita oleh para penegak hukum sekarang. Ya kan? Gitu. Lanjut. Nah, saya mengingatkan di konstitusi kita, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi kita kuncinya ini dulu nih, ya, supaya nanti prosesnya lawful. Ujungnya Ibu Bapak, putusan pengadilan itu hanya akan menyatakan merampas aset. Ujungnya. Itu yang dimaksud dengan tanpa pemidanaan. Ya. Lanjut. Ini lewat, Ibu Bapak bisa baca nanti. Terus, nah dengan demikian yang dapat dirampas, kalau kata KUHP nih, yang telah disita. Yang disita adalah barang bukti. Penyitaan dilakukan melalui penggeledahan atau penyerahan barang dari pemilik atau orang yang menguasai barang itu. Ya, tapi ingat yang bisa disita barang bukti. 13 triliun itu barang bukti atau bukan? Lanjut. Terus. Ya. Nah, benda yang dalam sitaan dalam perkara perdata pilot dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, mengilir perkara pidana sepanjang berikutnya. Ini kan hebatnya hukum pidana kan? Ya kan? Penyelesaian menurut hukum lain tidak dapat menghentikan proses hukum pidana bekerja. Apa memang ada tindak pidananya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana perampasan aset dalam tindak pemberantasan korupsi? Sudah ada juga, lanjut. Ya. Ini sudah ada, pasal 18 ayat 1. Lanjut.
Nah, yang saya mau garis bawahi begini. Kan ada pasal yang menyatakan kalau tersangka meninggal di penyidikan, kalau terdakwa meninggal di pengadilan, tapi kerugian keuangan negara sudah nyata. Terus diapain? Gugat perdata. Makanya di kejaksaan ada jamdatun. Tapi pasal itu cuma bisa dilaksanakan terhadap kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara alias pasal 2, pasal 3. Karena jelas dibilang dalam hal kerugian keuangan negara nyata. Berarti pasal 2, pasal 3. Bagaimana kalau pejabat penerima suap meninggal? Perkaranya gugur. Ada, itu uang suap. Nggak ada uang negara di situ. Nggak bisa diapa-apain kan? Gitu. Nah ini problem. Gitu ya. Jadi banyak problem, tapi sebetulnya begini. Kita cari jalan keluar atas titik-titik kecil sebetulnya ya. Lanjut. Tuh, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Berarti kan kita bicara pasal 2, pasal 3. Ya, lanjut. Lanjut. Terus. Nah, sekarang saya mau bilang, inilah ide saya dan beberapa teman, perampasan aset tanpa tindak pidana. Kita pastikan dulu, satu, tujuannya cuma merampas aset. Kedua, karena tanpa tindak pidana, nggak perlu kita capek-capek nyari itu tindak pidana apa. Hasilnya dari tindak pidana itu, nggak perlu. Langsung aja sikat. Karena tanpa tindak pidana, berarti tidak akan ada yang jadi tersangka. Karena begini, kalau perampasan aset tindak pidana, berarti satu harus buktikan tindak pidana, kedua buktikan dia pelakunya, tiga buktikan bahwa itu hasilnya. Hasil itu yang mau dirampas. Makanya tuh, mau ngerampas, buktikan dulu 3. Nah sekarang kita tanpa tindak pidana. Ya. Tidak ada tersangka, karena tidak ada tersangka nggak akan ada penahanan. Jadi orang nggak takut-takut banget. Kan yang bikin orang takut proses hukum pidana ini sekarang jadi tersangka lalu ditahan. Ya kan? Nggak jadi tersangka aja, penangkapannya lewat 24 jam. Nggak jadi tersangka tuh padahal. Ya. Nggak jadi tersangka aja, udah kayak tersangka nasibnya. Lalu tidak ada pemidanaan badan terutama. Nggak ada pemidanaan. Gitu ya. Nah untuk itu kita perlu memberlakukan apa? Illicit enrichment dan unexplained wealth. Gitu. Ya. Nah, jadi tanpa tindak pidana. Terus prosesnya bagaimana? Lanjut. Nah, perampasan aset dilakukan jika ada harta kekayaan tidak berbanding lurus dengan profil pemiliknya. Ganjar, pegawai negeri golongan 3B. Dokter bukan, profesor tidak. Kenapa kaya nih? Ya kan? Rampas. Dari mana tindak pidana? Bodoh. Kita nggak ngomongin tindak pidana. Pokoknya asetnya nggak berbanding lurus dengan profilnya. Rampas. Pak Ganjar jangan khawatir. Bapak tidak akan jadi tersangka. Nggak akan ditahan. Nggak akan masuk penjara. Tapi kalau Bapak tidak bisa membuktikan asal muasal harta, hartanya kami rampas. Titik. Yang itu. Atau kalau tidak sesuai profil, ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Nah, cuma peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar ini kan cuma tampak mudah pada pejabat yang bikin LHKPN. Menteri, begitu dilantik LHKPN-nya 900 juta. Setahun kemudian 10 miliar. Saya tanya, Pak Menteri bisnis apa? Bagi-bagi dong. Gitu kan. Biar kita bisa pengentasan kemiskinan rame-rame gitu kan. Nah itu kan peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Ya. Begitu tidak wajar, proses. Atau boleh panggil dulu, tanya dulu, dari mana nih ceritanya bisa begini. Ya. Nah pembuktiannya terbalik. Tapi saya ingatkan, pembuktian terbalik bukan berarti penegak hukum tidak membuktikan apapun. Ya. Minimal membuktikan apa? Ini aset milikmu, ada di tanganmu. Ini aset atas nama orang lain, ada di tanganmu. Ini aset atas namamu, di tangan orang lain. Gitu. Lanjut. Nah jadi, dengan perampasan aset tanpa tindak pidana, LHKPN, khusus pejabat. Nah dan saya maunya perampasan aset nanti fokusnya pejabat nih. Makanya biar orang jangan kebelet jadi pejabat. Cuma ini caranya membuat orang tidak kebelet jadi pejabat. Tidak mengandalkan daya jilat. Gitu. Ya, dan berlimpahnya air liur. Gitu. Karena sayang air liur banyak nggak dipakai jilat. Kesempatan menyatakan harta sekian. Palsu-palsu LHKPN-nya. Maka sebagian disembunyikan. Apabila suatu saat di kemudian hari harta yang disembunyikan itu ketahuan punya dia dan nggak ada di LHKPN, yang disembunyikan itu otomatis jadi TPPU dan akan membawanya ke penjara. Gitu. Kalau lalu hartanya diapain? Hartanya dirampas. Jadi rugi 2 kali dia.
ada kesempatan untuk sekedar dirampas hartanya, dia sembunyikan. Kenalah stand alone crime. Gitu. Nah, prosesnya kuasi pidana, kuasi perdata. Setidaknya sebagian besar proses itu seperti hukum acara pidana. Tapi ujungnya tidak memidana, maka tampak sekedar perdata. Walaupun merampas itu pidana tambahan. Gitu. Jadi ujungnya cuma itu. Ya, lanjut. Mohon maaf Bapak izin mengingatkan bahwa waktunya Di sana tadi ngasih tahu 5 menit. 5 menit ya. Iya, 5 menit. Ini bahan untuk 3 hari sebetulnya. Nah, ini sekedar illicit enrichment ya Bapak ya, pasal 20 UN Convention. Kita sudah ratifikasi Undang-Undang 7 2006. Bunyinya begini. Lanjut, terjemahannya kira-kira begini. Terjemahan tidak resmi. Ya. Lanjut, ada yang unik di illicit enrichment ini ya. Terus, nah ini. Jadi menurut illicit enrichment yang ada UN Convention, di situ disebut cannot reasonably explain. Ya. Padahal menurut saya, yang cannot reasonably itu bukan explain-nya, tapi kekayaannya atau peningkatan kekayaannya. Gitu. Maka harus ditafsirkan begitu. Karena nggak mungkin. Karena kalau cuma cannot reasonably explain, banyak orang yang tidak punya kemampuan menjelaskan dengan baik. Kan gitu ya, terbata-bata. Oh, saya rampas aset kamu. Cuma gara-gara terbata-bata. Nah, Anda pembuktian terbalik. Gitu. Maka kan begini, benang merahnya adalah sebetulnya tidak logis, aneh, tidak wajar. Orang punya harta tapi nggak mau ketahuan. Ya, nggak mau ketahuan. Gitu. Orang sederhana itu punya kemampuan tapi sesuai kebutuhan, itu namanya sederhana. Gitu ya. Kalau apa adanya, itu bukan sederhana. Memang punyanya sepeda, ya saya naik sepeda lah. Gitu kan. Bukan sederhana itu, emang apa adanya. Gitu. Nah ini ada orang yang nggak pengen ketahuan punya harta. Dan bukan karena dia sederhana, disembunyikan, nggak cukup. Ini kaya adalah kewajiban, ya, sederhana pilihan. Pamer bukan tindak pidana, jadi nggak bakal masuk penjara, tapi dosa, masuknya neraka. Gitu. Dan kalau dia pamer, jadi terendus. Kenapa nih? Pak Yusuf punya harta banyak, Pak Novian punya harta banyak, Pak Gajah punya harta banyak, kan gitu. Ya, maka orang jadi ini, dengan cara ini orang nggak kebelet jadi pejabat, nggak mau pamer-pamer, tapi tidak menyembunyikan. Gitu. Gue punya Mercy di rumah, lo lihat aja. Parkir kok di garasi. Ya, walaupun garasinya basement, gitu ya, 4 lantai. Gitu. Oh ini nyembunyiin juga jadinya. Lanjut. Terus, nah udah. Itu aja Bapak. Mari kita berkelahi. Sebetulnya berkelahi tadinya, cuma diperhalus jadi berdiskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.